Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali ya untuk belajar matematika persiapan USP ya. Nah, pada sesi video kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Logaritma itu adalah inverse dari perpangkatan atau eksponen yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari ya. Intinya di logaritma sebenarnya untuk mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Kalau di eksponen itu dituliskan A pangkat C sama dengan B, maka kalau diubah ke bentuk logaritma itu A log B sama dengan C. A itu adalah bilangan pokok, kalau B itu disebutnya numerus, kalau C itu hasil logaritmanya atau pangkatnya, ya kan? Di bentuk eksponen ini pangkatnya adalah C ini kan. Nah, jadi sebenarnya logaritma itu adalah mencari pangkat gitu. Nah, Miss Tias akan contohkan di sini bentuk logaritma ya, pengubahan logaritma dari eksponen ke bentuk logaritma gitu. Misalkan di sini kita punya bentuk logaritma 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita ubah ke bentuk logaritmanya, berarti 2 log 8 sama dengan 3 gitu. Nah, ini pangkat di sininya itu loh 3 gitu ya. Kemudian kalau misalkan ya 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, bentuk logaritmanya bisa kita ubah menjadi 3 log 9 sama dengan 2 gitu. Contoh yang lain, misalkan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Bentuk logaritmanya itu menjadi 5 log 25 sama dengan 2 tuh. Nah, ini kan pangkatnya ya, pangkatnya 3 kan. Nah, ini 3 2 2 2 2 gitu. Jadi bentuk logaritma itu seperti ini. Nah, kemudian dalam belajar logaritma itu ada beberapa sifat yang perlu kita pelajari juga untuk dapat mengerjakan soal-soalnya. Di sini Miss Tias sediakan ada 7 ya, ada 7 sifat. Kita coba bahas dari yang pertama ya, yaitu A log B sama dengan C. Sama dengan A pangkat C sama dengan B, kayak yang tadi ya. Ya, udah kita bahas. Kemudian yang B, A log B plus A log C sama dengan A log BC. Ya, jadi di sini bilangan pokoknya sama ya, yaitu A. Kan sama. Maka ini apa numerusnya itu dikalikan saja. Kalau tandanya plus berarti B sama C-nya itu tinggal dikali. Contohnya gimana? Contohnya misalkan 2 log 3 ditambah 2 log 5 itu sama dengan 2 log 15 gitu. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15, atau inversenya kebalikannya 15 ini bisa dipecah menjadi 15 itu kan 3 kali 5 ya, 3 kali 5. Nah, ini. Jadi kalau bentuknya A log B ditambah A log C itu sama dengan A log BC ya. Kalau tambahnya kurang maka kebalikannya. Kalau tambah tadi dikali, maka kalau kurang itu dibagi. Contohnya bagaimana? Contohnya nih. Misalkan 2 log 8 dikurangi 2 log 4 ya, sama dengan 2 log 8 dibagi 4 gitu ya. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Jadi intinya dipisah ya, kalau tandanya kurang berarti di sininya bagi. Kemudian kalau yang D itu A pangkat N ya, ini A pangkat N ya. A pangkat N log B pangkat M sama dengan MN kali A log B. Jadi pangkat yang kanan dibagi dengan pangkat yang kiri, dituliskannya di depan. Tuh, misalkan gimana? Misalkan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5 gitu. Nah, maka dituliskannya bisa menjadi 5/3
gitu ya, 5/3. Jadi pangkat kanan dibagi pangkat kiri dikali lognya itu, dikali 2 log 2 gitu. Jadi pangkat kanan dibagi pangkat kiri dituliskan di depan, terus dikali dengan sisanya tadi 2 log 2 tuh ya. Kemudian kalau ada bentuk A log B itu bisa kita ubah menjadi P log B per P log A. Jadi log B ditulis dulu per log yang ada di sini nih ya, bilangan pokoknya gitu, per log bilangan pokoknya. Nah, adapun menentukan P, terus P-nya siapa, Miss? Nah, P-nya itu adalah bilangan yang bebas. Kalian tentukan. Tentu disesuaikan dengan yang diketahui di soal gitu. Jadi P itu bebas, mau kita isi berapa aja gitu kan. Mau kita isi berapa aja bebas, tapi yang menguntungkan kita ya, yang menguntungkan kita untuk mengerjakan soal yang diberikan. Nah, nanti akan langsung kita cek aja nanti di latihan soal gitu ya. Nah, untuk yang F, A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, contohnya gimana? Contohnya, langsung ya, misalkan nih, 2 log 5 sama dengan C. Berarti kalau yang ditanyakan 5 log 2, ya berarti 1 per C gitu. Jadi dibalik ya. Ini sering kita gunakan nanti sifat ini di soal-soal ya, soal-soal sering keluar gitu. Kemudian kalau ada bentuk ini yang G, A log B itu sama dengan B. Jadi A pangkat A log B di sininya sama. Ya, ini sama. Jadi A pangkat A log B berarti langsung aja jawabannya yang B. Tuh. Kemudian sifat yang terakhir yang H itu kalau A log B dikali B log C dikali C log D, nah sama dengan A log D. Jadi ininya tuh sama ya, nih sama, ini juga sama. Nah berarti yang ditulis tinggal awal dan akhirnya aja, jadi A log D gitu ya. Nah ini adalah materi tentang logaritma ya, tentang logaritma. Ada bentuk logaritma dan juga ada sifat-sifat yang akan kita gunakan dalam latihan soal ya. Baik, bisa akhirnya cukup sampai di sini dulu. Nanti silahkan lanjut ke video pembahasan soal logaritma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai bahas dari nomor 1 ya. Hasil dari 1/5, ini 1/5 ya, 1/5 log 625 ditambah 64 log 1/16 ditambah 4 pangkat 3 25 log 5 gitu. Nah, kalau kita lihat dari soal ini ya kan, 625 itu kan bilangan yang besar ya. Kemudian ada 64, ada 16. Kemudian ada 4. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita ubah terlebih dahulu ke bentuk yang paling sederhana gitu, bentuk perpangkatannya ya. Oke, kita tuliskan di sini 1/5. 1/5 itu kan berdasarkan eksponen ya, materi eksponen yang udah kita pelajari itu bisa ditulis 5 pangkat min 1 kan gitu ya. Jadi di sini langsung kita tuliskan 5 pangkat min 1 log 625. 625 itu 5 pangkat 4. Jadi kita langsung tulis di sini 5 pangkat 4 ditambah 64. 64 itu bisa 4 pangkat ya. Jadi kenapa kita pilih 4 pangkat bukan 2 pangkat? Karena di sini kan ada 64, di sini ada 16. Nah, keduanya ini bisa ditulis 2 pangkat bla 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 atau mungkin 4 pangkat. Nah, biar lebih menguntungkan kita pilih bilangan yang gede ya. Bilangan bilangan pokoknya itu yang besar gitu. Jadi 64 itu bisa kita tuliskan 4 pangkat 3. Gitu kan? Kemudian log
16 itu kan berarti ini ya, kita ubah ke sini dulu menjadi 1/16 itu 4 pangkat 2 ya kan, berarti bisa kita tulis 4 pangkat min 2 itu kan berdasarkan sifat eksponen ya. Jadi langsung kita tambahkan di sini 4 pangkat min 2. Nah, kemudian ditambah 4 pangkat 3 dikali 25 log 5. 25 itu bisa kita tuliskan ini ya, bisa kita tuliskan 5 pangkat 2 ya. Jadi 5 pangkat 2 log 5 gitu. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat logaritma, ini ada pangkat kanan, ada pangkat kiri. Berarti caranya pangkat kanan dibagi pangkat yang kiri. Terus ditulis deh sisanya. Sisanya adalah 5 log 5. Tuh, jadi 4 per min 1 dikali 5 log 5. Ya. Kemudian yang berikutnya ditambah pangkat kanan per pangkat kiri sama kayak tadi. Berarti menjadi min 2 per 3 gitu ya, dikali 4 log 4 ini. Kemudian ditambahkan dengan, nah ini nih 4 pangkat ini 3 dikali, nah kalau nggak ada pangkat kayak gini kan dianggapnya 1 ya, jadi pangkat kanan per kiri 1/2, tulis di depannya 1/2, sisanya siapa? Sisanya 5 log 5 gitu ya. Udah deh, 5 log 5 itu adalah 1 ya. Jadi kalau di sini bilangannya sama, 5 sama 5 kan itu 1. Kalau misalkan 4 log 4 ya 1, misal 7 log 7 ya 1, misal berapa lagi 100 log 100 ya 1, sejuta log sejuta juga 1 gitu. Jadi intinya kalau bilangan pokok dan numerusnya itu sama, hasilnya adalah 1 tuh ya. Berarti ini juga 1, yang di sini pangkat yang kecil di sini juga 5 log 5 berarti 1. Jadi 4 dibagi min 1 itu min 4 dikali 1 ya, berarti min 4 ditambah 4 log 4 1 plus ketemu min kan jadi min 2/3 dikali 1 kan ya min 2/3 ya. Kemudian ditambah dengan 4 pangkat 3 dikali setengah berarti 3/2. Nah, belum ada nih di jawaban ya kan. Nah, jadi kita sederhanakan lagi, dikurangi 2/3, 4 di sini bisa kita ubah ya, bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kan. Nah, berdasarkan sifat eksponen, kalau terpisah dengan tanda kurung begini berarti pangkatnya dikali 2 dikali 3/2, bisa dicoret gitu kan. Jadi tinggal tersisa 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi min 4 min 2/3 plus ya, ini plus 8 gitu, karena 2 pangkat 3 itu 8. Nah, kita ubah semuanya disamakan penyebut ya, samakan penyebut. Sebelum itu min 4 kan bisa ditambahkan 8, min 4 tambah 8 itu 4. 4 dikurangi 2/3 berarti samain penyebut. Yuk, jadiin 3. Di 4 kali 3 itu 12 ya. 12 dikurangi 2 berarti 10/3 sama dengan 10/3. 10 dibagi 3 hasilnya 3, sisanya 1/3. Jadi 3 1/3. Nah, jawabannya itu yang B. Tuh ya. Nah, jadi di sini lebih sering kita menggunakan sifat logaritma yang tadi, pangkat kanan per pangkat kiri taruh di depan dikali sisanya gitu kan. Kemudian kalau ada bilangan yang di sini besar kayak gini ya, diubah menjadi bilangan pangkat, perpangkatan ya.
yang kecil gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, bentuk sederhana dari log kuadrat A min log kuadrat B per log A ditambah log B adalah titik. Nah, di sini ada bentuk kuadratnya nih, teman-teman. Ada bentuk kuadratnya. Kita ubah dulu nih. Kalau kayak gini kita ubah dulu soalnya. Log kuadrat A itu maksudnya adalah atau bentuk lainnya ya. Bentuk lainnya itu sini ya. Log A kuadrat gini teman-teman. Jadi log kuadrat A itu sama dengan log A dikuadratkan. Ya. Kemudian dikurangi log kuadrat B, berarti log B kuadrat per log A ditambah log B. Kayak gini. Ya. Nah, di sini ada yang sama kan? Jadi yang atas itu ada log A, yang di penyebut itu ada log A juga. Atas ada log B, ini ada log B juga. Tapi bedanya di sini terpisahkan oleh tanda kurang dan tambah gitu. Tanda kurang dan tambah. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, langkahnya adalah dimisalkan terlebih dahulu ya. Misal log A itu sama dengan X gitu ya. Kemudian log B itu sama dengan Y. Nah, maka soal ini bisa ditulis menjadi X kuadrat min Y kuadrat per X plus Y. Nah, ingat kalau di aljabar ya, X kuadrat min Y kuadrat itu bisa kita tuliskan X plus Y ditambah X plus Y dikali X min Y. Itu penjabarannya. Ini ya. Per X plus Y ya, X plus Y. Nah, ini kan ada bentuknya sama nih. X plus Y kali di sininya X plus dibagi X plus Y ya. Karena udah sama, berarti terus ini terpisah tanda kali, berarti bisa langsung kita coret gitu. Jadi tinggal X min Y-nya saja ya. Nah, X-nya tadi itu adalah log A, maka kita tuliskan di sini langsung ya. Jadi log A dikurangi log B. Gitu. Nah, sudah ada belum di jawaban? Oh, ternyata belum. Kalau belum ada, maka kita gunakan sifat logaritma lainnya. Nih, ini kan sama-sama kosong ya. Sama-sama kosong nih, bilangan pokoknya nggak ada. Jadi tinggal log A dikurangi log B. Nah, sama-sama nggak ada, tapi terpisahkan tanda min. Maka bisa kita menggunakan sifat yang ini tadi, log log A per B gitu kan. Log A per B. Kalau kalau di sini tambah kan tadi numerusnya dikali, kalau di sininya min berarti kan dibagi. Jadi jawabannya adalah log A per B ya, yang C. Gitu. Ya. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3. Jika A log B ditambah B log A sama dengan 3, maka nilai A log B kuadrat ditambah B log A kuadrat adalah, nah ini hampir mirip dengan bentuk ini tadi teman-teman. Kalau tadi kan log A, mana tadi? Ini ya, log A kuadrat min log B kuadrat. Nah, ini tuh A log B kuadrat plus. Nah, bedanya hanya di sini. Kalau tadi min, di sininya plus. Nah, maka kita perlu misalkan juga nih. Kita misalkan juga. Jadi, kita tuliskan di sini ya. Misal ya, misal A log B itu sama dengan X. Kemudian B log A itu kita misalkan Y gitu ya.
Jadi soal ini bisa kita tuliskan X kuadrat ditambah belok A tadi Y berarti plus Y kuadrat. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat, ingat nih, ini didapatnya dari mana gitu kan? Dapatnya dari mana nih? Nah, dapatnya itu dari sini nih, X plus Y kuadrat. Itu kan kalau kita kuadratkan nih, berarti menjadi X plus Y dikali X plus Y, gini kan? Nah, berarti menjadi perkalian pelangi ya. Jadi X kuadrat, X kali X kuadrat, X kali Y, XY, ditambah Y kali X juga XY, berarti plus 2 XY, kan? Terus Y dikali Y, berarti Y kuadrat, jadi plus Y kuadrat. Nah, ini ada bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat, gini. Tapi di sini ada 2XY, maka 2XY ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Ya. Jadi bentuknya bagaimana? Nah, kita tuliskan di sini ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan tadi ya, yang sebelah kiri kan ini ya. Berarti kan X plus Y kuadrat ya. Jadi X plus Y kuadrat, 2XY-nya dipindah ke kiri, berarti jadi dikurangi. Jadi dikurang 2XY. Kayak gini. Nah, terus berikutnya ya tinggal kita tuliskan aja. Jadi A log B kuadrat ditambah B log A kuadrat itu sama dengan X-nya tadi adalah A log B ditambah Y-nya itu B log A, kan? Dikuadratkan, dikurangi 2 dikali X-nya tadi adalah A log B dikali Y-nya B log A, gitu. Nah, A log B ditambah B log A tadi diketahui di soal. Ini kan A log B ditambah B log A sama dengan 3. Berarti ini kita gantikan jadi 3. 3 apa? Dikuadratkan, berarti 3 kuadrat. Itu. Dikurangi 2. Nah, ini pakai sifat logaritma nih, teman-teman. Jadi A log B ya, maafin ada yang kurang. A log B dikali B log A. Karena ini sama, kan ya? Berarti langsung tadi awal dan akhir. Ya, berarti A log yang terakhir A, gitu. Nah, A log A itu sama dengan 1. 2 kali 1 itu 2. 3 kuadrat itu 9. Jadi 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Gitu. Ya. Jadi kalau intinya nih di soal nomor 2 dan 3 itu kita menggunakan aljabar ya, bagian perkalian pemfaktoran gitu ya, bagian pemfaktoran atau pengkuadratan gitu. Nah, kalau di soal itu yang ditanyakan kira-kira nanti X kuadrat min Y kuadrat, maka pakai ini X plus Y, X min Y. Tapi kalau misalkan di soal itu X kuadrat plus Y kuadrat gitu kan, bentuknya tuh kayak gini, nah berarti menggunakan X plus Y kuadrat dikurangi 2XY. X-nya siapa, Y-nya siapa, ya tergantung nanti di soalnya kita pemisalannya bagaimana gitu ya. Oke, lanjut ya. Di soal nomor 4. Soal nomor 4, A log akar 3 sama dengan A. Maka nilai P log 27 berapa? Nah, ini kita sederhanakan seperti soal nomor 1 tadi. P log 27 kita tuliskan dulu di sini. P log 27. Nah, itu kan sama dengan 4. 4 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2, ya kan? 2 pangkat 2 log 27. 27 itu 3 pangkat 3. Ya. Nah, berarti sama-sama ada pangkatnya. Berarti pangkat kanan dibagi pangkat kiri. Berarti 3 dibagi 3 ini kan dibagi 2. 2 yang atas ya, yang pangkat ini ya. 2.
dikali dengan sisanya ditulis, berarti 2 log 3 ya. 2 log 3. Nah, sekarang 2 log 3-nya itu berapa? Gitu. Nah, diketahui di soal 2 log akar 3 sama dengan A. Tapi kan di sini akar 3 bukan 3. Nah, maka dari itu harus kita ubah. Ya, kita tuliskan di sini 2 log akar 3 kan sama dengan A. Akar 3 berdasarkan sifat eksponen itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat setengah ya. Sama dengan A. Nah, kalau ada pangkat di sini setengah, ini langsung tulis ke depan kayak tadi, pangkat kanan per pangkat kiri. Miss, kiri nggak ada pangkatnya. Ya, kalau hanya 2 kan berarti pangkatnya 1. Jadi, setengah dibagi 1. Setengah dibagi 1. Terus dikali 2 log 3 gitu kan. Setengah dibagi 1 ya setengah kali 2 log 3 sama dengan A, berarti 2 log 3 itu sama dengan A dibagi setengah ya kan. A dibagi setengah dibalik ya. Kita tuliskan di sini ya kan, A dibagi setengah tadi ya. A dibagi setengah itu bisa ditulis A dikali, nah dibalik 2/1 gitu. 2/1 berarti A dikali 2 berarti 2A ya. Nah, ketemu nih 2A. Terus kita substitusikan ke ini tadi ya, jadi 3/2 log 3 tadi 2A. Nah, ini bisa dicoret-coret ya, disederhanakan, berarti menjadi 3A itu ya. Nah, jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, tadi yang angkanya di sini merupakan bilangan pangkat gitu kan, disederhanakan dulu sampai yang pangkatnya kecil ya. Tuh. Oke, jadi jawabannya adalah 3A. Baik. Soal yang terakhir, soal nomor 5 ya. Jika 7 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B, maka 6 log 98 sama dengan, nah ini kan juga angkanya gede nih, maka harus kita ubah dulu. Nah, mengubahnya gimana? Kalau 6 sama 98 itu kan bukan merupakan suatu bilangan perpangkatan ya. 6 kan berapa pangkat berapa yang sama dengan 6? Kan nggak ada. 98 kan juga bukan. Nah, berarti caranya 6 dan 98 itu kita ubah menjadi perkalian faktor-faktornya. Maksudnya gimana sih, Miss? Nah, langsung aja kita tulis di sini ya. Kita bahas di sini. Kita akan langsung pakai bolpen warna merah aja kali ya. Nggak jadi deh, biru aja. 6 log 98 ya. 6 log 98 karena di sini nih yang diketahui ada dua bentuk logaritma. Maka langkah, kalau ini tadi kan yang diketahui cuma satu bentuk, ya kan? Maka bisa langsung substitusi. Tapi kalau yang diketahui dua bentuk logaritma, maka triknya itu soal ini kita pecah menjadi log 98 per log 6 gitu. Jadi 6-nya yang di sini tuh ditulisnya di bawah ya. Nah, terus di sini angkanya siapa? Nanti akan kita tentukan. Kita ubah terlebih dahulu log 98. 98 itu berapa kali berapa sih? Berapa? 2 dikali 49 ya. 2 kali 49. 49 itu 7 kuadrat. Bukan? Per log 6. Log 6. 6 itu bisa ditulis 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Nah, gini kan. Nah, terus kemudian angkanya yang di sini siapa? Nah, kita cek log 7. Yang 7, ini kan ada 7, ada angka 7, ada angka 3 ya. Kan sama-sama ada 2, tapi di sini ada 7, ada 3. Nah, 7 tadi pasangannya sama siapa? 7 itu sama 2. Terus 3 juga sama 2 gitu kan.
berarti di sininya 2. Atau paling mudah, trik paling mudah itu angka yang ada di sini itu mengikuti angka yang sering muncul. Ini kan ada 7 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B. Nah, di antara serangkaian ini yang diketahui, angka yang sering muncul siapa? 2 kan? Nah, ini kan 2. Makanya di sini langsung 2 gitu. Itu udah trik paling cepat kayak gitu, ya. Nah, terus berdasarkan sifat logaritma ini bisa kita pecah, teman-teman. Pecahnya gimana? Lanjutkan sini ya, sampingnya. Kali tadi berarti menjadi tambah, gitu kan? Kali jadi tambah. Berarti menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 7 kuadrat, kan? Per 2 log 2 gitu kan, dikali 3 berarti ditambah 2 log 3 ini. Nah, berarti 2 log 2 itu 1 ditambah 2 log 7 kuadrat. Di sini ada pangkat ya, pangkatnya bisa langsung turun ya. Langsung turun boleh, jadi 2 dikali 2 log 7 per 2 log 2 itu juga 1 ditambah 2 log 3. 2 log 3 itu B. Berarti langsung ini plus B. Nah, yang di atas kan 2 log 7, di sininya 7 log 2. Kalau 7 log 2 itu sama dengan A, berarti kalau dibalik 2 log 7 itu sama dengan 1/A. Nah, kayak gini. Makanya di sini berubah menjadi 1 plus 2 dikali 1/A per 1 plus B, ya. Nah, 2 dikali 1/A berarti 2/A ya, 2/A. Ini menjadi 2/A. 1 ditambah 2/A. Nah, kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama A, ya kan? Berarti ini saya tuliskan di sini ya coretannya. Jadi 1 ditambah 2/A itu sama dengan 1 dikali A, 1 dikali penyebutnya. Berarti 1 kali A itu A plus 2. Ini ya. Jadi A plus 2 per A. A plus 2 per A dibagi A plus B. Nah, ini kan sama-sama, yang atas tuh bentuknya pecahan ya. Ini ada penyebutnya nih. Nah, maka penyebutnya tinggal tulis aja di bawah sini di sama-sama penyebut. Jadi A plus 2 per ini 1 ya tadi ya. Ini 1 plus B ya, 1 plus B. Jadi per A-nya tulis di bawah menjadi A dikali 1 plus B. Nah, kita cek di jawaban A plus 2 per A. Ini 1 plus B, adanya B plus 1. Nggak apa-apa ya, dibalik kan. Dibalik sama aja. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini angka 1 ya. Tuh. Ya, ini adalah pembahasan soal nomor 5. Ya. Jadi langkahnya tadi karena yang diketahui itu ada 2 bentuk logaritma, ya kan? Ada 2 bentuk logaritma. Terus yang ditanyakan ini bukan merupakan bilangan pangkat ya, bukan pangkat tapi perkalian gitu kan. Maka dipecah menjadi log 98 per log ini bilangan pokoknya per log 6. Nah, terus di sini dikasih angka. Sebenarnya bebas, tapi kan kita pilih angka itu yang menguntungkan kita dalam mengerjakan. Maka dipilih angka yang sering muncul di bagian diketahuinya. 7 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B. Nah, angka yang sering muncul itu adalah 2. Kan muncul 2 kali, yang lain kan cuma sekali ya. Maka di sininya 2, ini juga 2. Gitu. Udah deh disederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Baik, alhamdulillah pembahasan soal tentang logaritma sudah selesai. Ya, semoga bisa bermanfaat
dan menambah persiapan, khususnya logaritma ini nanti akan keluar di soal TPS ya, soal TPS atau di soal UTBK gitu. Tapi ini rangkaian dari eksponen, jadi Miss Tias bahas di soal USP ya, di materi eksponen. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.